제발 빨리 밥 먹. 이메일 넣은 거 본 거는 내가 그 아기가. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan mereview alur cerita film Korea Selatan yang berjudul Be With You. Film ini dirilis pada tahun 2018 guys ya. Singkat cerita, film ini menceritakan seorang ayah yang bernama Woo Jin. Dia merawat anaknya sendirian karena istrinya yang bernama Suah sudah meninggal dunia. Setelah melahirkan, istrinya selalu sakit dan pada akhirnya meninggal dunia guys ya. Wow, sangat tragis guys ya. Jiho itulah nama anak mereka. Suatu hari Jiho membaca buku dongeng tentang seorang ibu penguin yang berada di negeri awan. Pada saat musim hujan, ia turun ke bumi untuk menemui anaknya. Jiho kemudian menutup buku ceritanya dan berharap kalau ibunya juga akan datang pada saat musim hujan tiba suatu hari nanti. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ibunya akan kembali pada saat musim hujan nanti atau tidak guys ya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya berikut ini guys. Di awal film diceritakan bahwa di antara surga dan dunia ada negeri awan. Tempat orang yang sudah meninggal sebelum mereka masuk ke surga. Di sana terlihat ibu penguin yang sedang melihat ke dunia sambil meneteskan air matanya. Suatu hari pada saat musim hujan tiba, ibu penguin turun ke dunia dengan naik kereta untuk menemui anaknya. Setelah sampai di dunia, ibu penguin bertemu dengan anaknya dan tinggal beberapa hari dengannya. Singkat cerita, musim hujan akan segera usai dan ibu penguin harus kembali ke negeri awan. Seorang anak kecil yang sedang membaca dongeng tersebut kemudian menutup buku ceritanya. Hari itu merupakan hari pemakaman ibunya. Kemudian terlihat Woo Jin sedang duduk termenung sambil memandangi foto istrinya. Keesokan harinya pada saat pagi buta, Woo Jin sudah bangun, kemudian dia pergi bekerja sebagai cleaning service di sebuah kolam renang. Setelah selesai bekerja, dia pulang ke rumah kemudian memasakkan sarapan untuk anaknya. Pada saat Jiho bangun dari tidurnya, dia langsung nonton ramalan cuaca di TV. Ramalan cuacanya mengatakan kalau minggu ini mulai musim hujan. Jiho merasa sangat senang mendengarnya. Setelah itu Jiho menceritakan kepada ayahnya kalau minggu ini akan tiba musim hujan dan ibunya akan segera pulang. 그런데 장마가 시작되는 날은 엄마도 오잖아. Jiho sangat yakin kalau ibunya nanti akan datang menemui mereka pada saat musim hujan tiba dan akan menepati janjinya. Setelah selesai sarapan, Jiho berangkat ke sekolah sambil mengingatkan ayahnya untuk minum obat. Sebelum berangkat, Woo Jin selalu mencium foto istrinya. Kemudian dia mengantar Jiho ke sekolah dengan naik sepeda. Setelah sampai di sekolah, Woo Jin mencium anaknya dan setelah Woo Jin pergi ke tempat kerjanya sebagai cleaning service dan menjaga loker di tempat kerjanya itu. Setelah pulang sekolah, Jiho pergi ke toko Paman Honggu yang merupakan teman ayahnya. Jiho pergi ke sana dengan muka kesal ketika Paman Honggu bertanya. Jiho mengatakan kalau ayahnya tidak bisa berlari dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan ayahnya. Paman Honggu kemudian mengatakan kalau ayahnya itu cepat merasa capek. Dan ternyata alasan Jiho mengatakan ayahnya seperti itu karena di sekolah Jiho akan ada perlombaan lari bersama ayah. Paman Honggu bilang biar dia saja yang menggantikan ayahnya. Singkat cerita, tibalah hari perlombaan di sekolah Jiho. Woo Jin yang seharusnya datang, dia malah tidak bisa karena harus mengganti lampu di kolam renang. Setelah selesai, Woo Jin langsung ke sekolah Jiho dan hampir saja Jiho tidak bisa ikut lomba tersebut. Karena ayahnya tidak boleh diganti dengan orang lain, di tempat perlombaan tersebut suasana terlihat sangat ramai. Dan tidak lama kemudian tibalah giliran Jiho. Dia berlari sangat kencang, setelah itu dia memberikan tongkat kepada ayahnya. Woo Jin yang melihat anaknya lesu, ia langsung berlari dengan cepat. Dia tidak ingin mengecewakan anaknya. Woo Jin pun berhasil menyalip lawannya. Namun ketika mendekati garis finish, tiba-tiba pandangannya mulai kabur. Kemudian dia tersungkur dan pingsan di sana.
Pada sore harinya mereka pulang ke rumah berjalan kaki bersama. Woo-jin minta maaf kepada Ji-ho karena tidak bisa memenangkan perlombaan itu. Ji-ho tidak peduli mereka menang atau kalah. Ayahnya ikut berlomba saja itu sudah cukup baginya. Ji-ho minta kepada ayahnya untuk berjanji tidak akan meninggalkannya. Setelah sampai di rumah, Woo-jin menonton video istri dan anaknya bermain sambil meneteskan air mata. Keesokan harinya hujan mulai turun. Ji-ho yang bangun dari tidurnya, ia langsung melihat ke jendela lalu mengajak ayahnya untuk pergi mencari ibunya. Mereka berlari menuju ke hutan dan melewati terowongan kereta lalu ke stasiun yang terbengkalai. Ji-ho duduk bersama ayahnya di depan stasiun. Dia tidak mau pergi sebelum ibunya datang menemui mereka. Tapi akhirnya Ji-ho mau pulang setelah dibujuk dan digendong oleh ayahnya itu. Pada saat mereka sampai di dekat terowongan, mereka melihat ada seorang wanita duduk di ujung terowongan tersebut. Woo-jin kemudian menyuruh Ji-ho untuk tidak terlalu dekat dengan wanita itu, karena takutnya orang itu sangat berbahaya. Mereka dengan perasaan cemas mendekati wanita itu. Setelah sampai di sana ternyata wanita itu pingsan. Ji-ho yang merasa kalau wanita itu ibunya yang datang pada saat musim hujan, dia langsung mendekatinya. Ji-ho memanggil wanita itu dengan sebutan ibu, dan sontak saja membuat wanita itu terbangun. Woo-jin melihat kalau wanita itu memang mirip dengan istrinya. Dia menjadi sangat kaget. Ji-ho kemudian mengatakan kepada ayahnya kalau ibunya benar-benar akan datang pada saat musim hujan tiba. Wanita itu kebingungan dan seperti hilang ingatan. Woo-jin masih tidak percaya apa yang dilihatnya itu, sambil menampar pipinya. Dan setelah itu mereka berdua mengajak wanita itu ke rumah mereka. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, wanita itu masih bingung siapa dia dan di manakah dia berada. Ji-ho kemudian menunjukkan foto keluarga mereka. Wanita itu memang mirip dengan ibunya Ji-ho, tapi tidak punya ingatan apa-apa tentang mereka berdua. Woo-jin kemudian mengatakan kepada Ji-ho untuk merahasiakan kalau ibunya sudah meninggal dan jangan bicara pada siapapun. Wanita itu bertanya apa benar dia tinggal di rumah ini, tapi kenapa rumahnya berantakan sekali. Lalu Ji-ho dan ayahnya membereskan rumah mereka. Ternyata wanita itu bernama Suah. Suah kemudian bertanya kepada mereka kenapa mereka menemukannya di terowongan. Ji-ho mengatakan kalau mereka tadinya bermain petak umpet lalu kelelahan dan beristirahat di terowongan itu. Pada malam harinya Ji-ho tidur bersama Suah. Dia menganggap kalau Suah itu adalah ibunya. Keesokan harinya Woo-jin dan Ji-ho melakukan aktivitas seperti biasanya. Woo-jin pergi kerja dan Ji-ho pergi ke sekolah. Tapi kali ini Ji-ho dipakaikan bajunya oleh ibunya. Lalu berangkat ke sekolah dan berpamitan sambil mencium pipi ibunya itu. Woo-jin iri melihat Ji-ho mencium ibunya karena selama ini dia juga selalu mencium istrinya, tapi itu hanya fotonya saja. Dan sekarang pun masih mencium foto istrinya itu. Pada saat Suah di kamar, dia tidak sengaja menemukan cincin kawin di laci meja. Suah masih sedikit bingung melihat cincin itu, dan tidak lama kemudian Ji-ho datang. Dan ternyata Ji-ho bolos sekolah demi untuk bermain dengan ibunya. 이번엔 봐준 거야. 7. Pada malam harinya, Suah bertanya kepada Woo-jin, bisakah kamu cerita tentang masa lalu kita? Woo-jin pun kemudian bercerita. Mereka pertama kali bertemu di masa SMA. Suah merupakan murid paling pintar di sana, tapi dia tidak punya banyak teman. Sedangkan Woo-jin murid yang sering tidur di kelas dan juga atlet renang. Mereka berdua berkenalan pada saat pelajaran renang. Suah tenggelam lalu Woo-jin menolongnya. Woo-jin ternyata jatuh cinta pada Suah saat itu. Dan setelah itu pada saat pelajaran dansa tanpa sengaja Woo-jin dipasangkan dengan Suah. Mereka tentunya sama-sama kaku. Woo-jin menginjak kaki Suah dan tidak sengaja menyundul hidungnya hingga berdarah. 안 할래. 죄송합니다. Singkat cerita, pada saat mereka lulus, Woo-jin menjadi perenang, sedangkan Suah melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Pada saat musim panas tiba, Woo-jin sempat menelpon Suah, tetapi karena malu, Woo-jin menutup telepon tersebut pada saat Suah menjawabnya. Setelah musim panas usai, Woo-jin berani menelpon setelah dipaksa oleh Honggu.
Pada saat ditelepon, mereka berjanji untuk bertemu dan berkencan, guys ya. 나 정 고등학교 졸업식 날 Mereka kemudian makan bersama dan setelah itu menunggu bus untuk pulang. Suah naik bus dan Woo-jin tiba-tiba berlari mengejar bus dengan cepat. Woo-jin hanya ingin minta izin menulis surat dan Suah memperbolehkannya. Setelah berkencan dengan Suah, Woo-jin bekerja lebih semangat dari hari sebelumnya. Kembali ke masa sekarang, pada saat Suah menjemur pakaian, dia melihat ada kamar kecil terkunci di pekarangan rumah. Setelah dibuka, ternyata itu adalah studio lukisan miliknya. Pada malam harinya, Honggu tiba-tiba datang ke rumah Woo-jin dengan memakai kostum penguin. Di dalam rumah, Ji-ho berusaha menyembunyikan ibunya supaya paman Honggu tidak mengetahuinya. Tetapi Suah tiba-tiba membuka pintu dan Honggu ada di depan pintu tersebut. Tentu saja Honggu yang melihat Suah masih hidup membuatnya ketakutan lalu pergi dari sana. Woo-jin kembali melanjutkan ceritanya. Mereka sering mengirim surat dan sering membalasnya. Kemudian mereka jalan-jalan dan nonton bareng di dalam bioskop. Pada saat menonton, Woo-jin ingin memegang tangan Suah, tapi malah kaki penonton yang di belakang yang dipegangnya. Setelah itu mereka menunggu bus untuk pulang dan di sana tangan kiri Suah yang masuk saku jakit Woo-jin lalu tangan Woo-jin masuk ke saku jakitnya juga. Itulah pertama kali mereka berpegangan tangan. Wow, romantisnya guys ya. Kemudian mereka berdua pergi ke atas bukit dan duduk di sana. Lalu di atas bukit itu Woo-jin pun langsung mencium Suah. Kembali ke masa sekarang, mereka bertiga liburan pergi ke hutan dan sungai. Di sana mereka sangat senang. Pada saat pulang, Woo-jin menggendong Suah dan Ji-ho. Setelah sampai di rumah, Woo-jin tiba-tiba pingsan karena kelelahan menggendong mereka. Setelah Woo-jin bangun, dia kembali bercerita. Pada SMA dulu, Suah memberikan jimat keberuntungan kepada Woo-jin untuk masuk ke tim renang nasional. Setelah itu, Woo-jin berlatih sangat keras. Pada saat berlatih renang, Woo-jin tiba-tiba pingsan dan mengalami kerusakan di otaknya. Tentu saja hal itu terasa sulit baginya. Tiba-tiba Suah datang ke rumah menjenguk Woo-jin. Tetapi Woo-jin merasa minder kehilangan harapannya dan menolak Suah agar dia menjauhinya. Woo-jin tidak ingin merepotkan Suah karena penyakitnya itu. 1 tahun berlalu, Woo-jin mencoba melupakan Suah, tetapi tidak bisa melupakannya. Pada saat Woo-jin ingin menemui Suah, dia tidak sengaja melihat Suah dijemput oleh seseorang menggunakan mobil. Woo-jin semakin merasa kalau dia tidak pantas untuk Suah. Beberapa bulan kemudian, Woo-jin mendapatkan telepon kalau Suah akan datang menemuinya. Pada saat Woo-jin berada di stasiun kereta, tiba-tiba Suah datang menemuinya. Woo-jin lalu melamar Suah dan mereka pun menikah. Beberapa bulan kemudian, anak mereka lahir dan bernama Ji-ho tentunya. Kembali ke masa sekarang, pada saat pagi mereka sarapan bertiga. Ji-ho mengatakan kalau dia akan pentas teater dan bernyanyi di sekolahnya. Lalu di siang harinya ketika Suah memberikan studio lukis miliknya, dia menemukan buku harian di atas lemari. Lalu dia pun membacanya. Sore harinya Suah mengajari Ji-ho untuk memasak telur. Sepertinya Suah membaca buku penguin dan dia tahu akan pulang setelah musim hujan. Setelah itu Suah kembali mengajari Ji-ho untuk menjemur pakaian, membersihkan rumah dan tugas-tugas lainnya. Suah seperti berpesan kepada Ji-ho untuk mengurus dirinya setelah dia pergi suatu saat nanti. Hari itu hujan tidak turun. Ji-ho menjadi sedih karena dia tidak ingin ibunya pergi. Tetapi ternyata esok harinya hujan turun lagi. Kemudian scene berpindah. Pagi itu Woo-jin banyak mengumpulkan ranting dan kayu untuk menutupi terowongan kereta supaya Suah tidak pulang karena dia tidak ingin kehilangan istrinya lagi. Sore harinya Suah pulang sambil membawa roti. Dan malam harinya mereka merayakan ulang tahun Ji-ho dan mereka berfoto bersama di sana. Singkat cerita, tibalah hari pesta seni di sekolah Ji-ho. Di sisi lain, Woo-jin seharusnya datang menemui Ji-ho, malah dia harus menyelamatkan orang yang tenggelam di sana.
Semua murid bercerita tentang cita-citanya. Dan setelah itu tiba-tiba giliran Jiho untuk bercerita. Jiho bercerita kalau dia pintar membersihkan rumah, pintar menjemurkan pakaian, dan juga pintar memasak. Cita-citanya sederhana. Dia ingin menjaga ayahnya seperti janjinya kepada ibunya. 달리기를 잘한다. 청소를 잘한다. 나를 꼭 지켜줄 거다. Dan setelah itu semua orang bertepuk tangan. Hari itu merupakan hari terakhir musim hujan, dan musim panas akan segera datang tentunya. Suah yang tahu harus pulang ke negeri awan, dia berjalan menuju terowongan sendirian. Jiho lalu datang dan memeluk ibunya agar ibunya tidak pergi. Jiho mengatakan kepada ibunya dia merasa bersalah karena setelah melahirkan ibunya jadi sering sakit. Andai saja dia tidak dilahirkan, maka ayahnya bisa bersama ibunya lebih lama lagi. Sambil menangis, ibunya mengatakan, sampai kapanpun dia tidak akan bahagia tanpa Jiho, dan dia tidak akan pernah menyesal telah melahirkannya. Dan tak lama kemudian Wujin datang sambil menangis. Wujin menemui istrinya untuk yang terakhir kalinya. Kemudian scene berpindah lagi guys ya. Jiho berhasil memasak telur dengan bagus setelah diajarkan oleh ibunya. Malam harinya Wujin menemukan kunci pintu studio dan catatan tersimpan di sebuah tempat obat miliknya. Lalu Wujin membaca buku harian itu. Suah bercerita pada saat SMA dulu dia bertemu dengan Wujin di sebuah gang sempit ketika hujan. Dan ternyata diam-diam Suah menyukai Wujin. Suah juga menulis dia malu ketika tidak bisa berenang dan harus ditolong oleh Wujin. Suah juga berpura-pura salah saat belajar dansa agar dipasangkan dengan Wujin. Suah juga ingin menelpon Wujin tetapi dia ragu dan saat ditelepon pun dia masih kebingungan. Saat Wujin kecelakaan dan minta putus, Suah sangat sedih. Bahkan saat Wujin melihat Suah dijemput mobil, ternyata Suah melihat Wujin. Lalu dia turun dan mengejarnya, tetapi Suah malah tertabrak mobil lalu koma dan terbangun 8 tahun kemudian di masa depan di dalam sebuah terowongan. Suah kehilangan ingatan tentang Wujin, tetapi dia jatuh cinta lagi. Suah terbangun lagi karena komanya setelah 6 minggu. Saat terbangun semua terasa seperti mimpi. Tapi saat bahagia bersama Wujin dan Jiho terasa begitu nyata buat Suah. Lalu Suah memutuskan untuk menemui Wujin dan menikah dan memiliki anak yaitu bernama Jiho. Karena dia menyadari kebahagiaan apalagi yang dia cari. Suah menyadari mungkin dia selamat dari kecelakaan karena Wujin dan Jiho menunggunya di masa depan. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Honggu datang ke rumah mereka untuk mengantarkan roti ulang tahun Jiho. Jiho ternyata sudah berumur 20 tahun. Dia membaca kartu ucapan dari ibunya. Selamat ulang tahun ke-20 Jiho anakku. Semoga kamu panjang umur dan menemukan cinta sejatimu dari ibumu di negeri awan. Dan film ini pun selesai guys ya. Bagaimana menurut kalian guys? Sungguh kisah yang sedih dan membuat kita sangat terharu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur film lainnya guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.